dia lupa didiamkan. Besok harinya saham yang tadi naik turun dalam karena volatil sekali, habis naik tinggi rata-rata turun. Saham yang kemarin dijual yang harusnya disimpan hari ini naik tinggi. Sudah menjadi semacam konsensus bersama ya, bahwa faktor paling besar yang menentukan keberhasilan kita trading maupun investasi di bursa saham ini berlaku untuk semuanya, baik bursa saham Indonesia maupun di seluruh dunia. Ternyata bukan kemampuan kita melakukan analisa ya, bukan kemampuan fundamental analisis kita, bukan kemampuan technical analisis kita, tapi ternyata hal di luar itu, yaitu lebih kepada psikologi dan kemampuan kita memanage portofolio kita, memanage uang kita. So, sesuai permintaan teman-teman, hari ini saya mau sharing bagaimana saya mengatur portofolio saya, bagaimana cara saya mengatur uang investasi saya di bursa saham. Jadi ini adalah cara yang saya terapkan untuk portofolio saya ya. Ini bukan hal yang baku, bukan hal yang kira-kira dianggap benar begitu, tapi ini cara saya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat, bisa menilai, bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Oke? Jadi nanti ada 6 langkah, ada 6 catatan, ada 6 hal penting bagaimana cara saya mengatur portofolio saya di bursa saham ya. Memang ini khusus di bursa saham, di luar itu tidak saya bahas. Catatan penting adalah kemampuan teman-teman mengatur portofolio, mengatur uang di bursa saham itu sebenarnya juga tergantung dengan bagaimana teman-teman mengatur kondisi keuangan teman-teman di luar itu ya. Mengatur kondisi keuangan teman-teman sehari-hari, keuangan teman-teman di rumah tangga, karena itu ya sesuai dengan kondisinya teman-teman masing-masing. Ada yang masih mahasiswa, ada yang masih pelajar mungkin, ada yang sudah berkeluarga tapi masih kerja, ada yang full time trader, ada yang full time investor, dan itu beda-beda. Jadi itu pun saya tidak membahas karena pasti semua orang kondisinya berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sebelum masuk ke 6 hal yang mau saya sharing bagaimana saya mengatur, saya mau sampaikan bahwa di luar poin 1 tadi ya, yang memang kondisinya beda-beda, rasanya ada beberapa hal penting yang semuanya boleh melakukan. Ini berlaku untuk semua. Pertama, teman-teman jangan menggunakan uang pinjaman untuk masuk ke bursa saham. Ini sangat bahaya sekali, karena bursa saham itu yang pasti di bursa saham itu adalah ketidakpastian. Jadi yang pasti ada itu ketidakpastian itu sendiri. Artinya apa? Artinya yang ada di bursa saham itu serba ketidakpastian. Kalau teman-teman melakukan pinjaman uang tuh pasti. Maksud saya pasti itu teman-teman harus pasti membayar. Kalau ada bunganya ya teman-teman harus bayar bunganya pasti. Kalau cicilan cicilannya pasti. Nah, kalau hal yang pasti-pasti begini teman-teman gunakan untuk sesuatu hal yang ketidakpastian, nah ini berat. Susah untuk menyesuaikannya ya. Jadi pertama, jangan menggunakan uang, dana, pinjaman atau hutang, entah hutang apalah, entah KTA, entah bank, entah kartu kredit untuk masuk ke bursa saham, karena ini berbahaya. Selanjutnya adalah biasakan mempunyai istilahnya tuh ya, yang biasa digunakan oleh teman-teman nih, yang biasa digunakan oleh semua orang, istilahnya dry powder ya. Dry powder itu uang cash di luar uang teman-teman di bursa saham. Jadi ini uang cash di luar itu yang standby, yang kira-kira bisa digunakan sewaktu-waktu jika diperlukan ada sesuatu di bursa saham. Misalnya bursa saham crash. Biasanya nih yang sering sekali ya karena bursa saham crash, atau saham somehow entah ada apa yang mengakibatkan saham yang teman-teman beli atau yang teman-teman simpen dan teman-teman yakin dengan saham itu anjlok. Di Indonesia sering ya ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tiba-tiba berdampak signifikan terhadap bisnis satu emiten. Ya, itu membuat harga saham anjlok. Nah, ini perlu dana cadangan. Nah, dana cadangan ini jangan Anda simpan di RDN. Walaupun mungkin teman-teman bilang, oh enggak, di RDN kok Pak AS tetap enggak kita belanjakan. Tidak mungkin, karena kalau di RDN itu anytime bisa Anda gunakan, dan itu susah untuk menahan untuk tidak menggunakan. Jadi lebih baik saran saya adalah keluarkan dari RDN, simpan di tempat lain. Simpannya di mana? Boleh di bank, tabungan, deposito, atau teman-teman belikan aset kelas yang lain. Aset kelas yang lain bisa belikan properti, tapi kalau properti
liquidity-nya kurang ya, kita jualnya cukup lama. Yang paling enak ya uang cash itu deposito, bisa obligasi atau dibelikan emas. Jadi perhiasan emas yang kira-kira sewaktu-waktu bisa dijual. Jadi itu namanya dry powder atau uang cadangan di luar saham. Artinya jangan semuanya masuk. Oke, jadi itu ya, jangan gunakan uang pinjaman, terus kemudian selalu sediakan kira-kira dana cadangan. Dengan dua hal itu, kegiatan Anda di bursa saham, buat saya sih sudah cukup aman. Oke, sekarang kita masuk. Poin pertama apa? Poin pertama adalah jangan pernah over diversify, gitu ya. Buat saya adalah saya tidak pernah over diversify. Diversify itu apa maksudnya? Diversifikasi ya. Kalau istilahnya itu kan kalau investasi jangan taruh telur di tempat yang sama. Iya bener, jangan taruh telur di tempat yang sama. Tapi saya juga jangan menaruh, kalau teman-teman punya 20 telur, jangan ditaruh di 20 tempat yang berbeda. Itu juga, itu yang saya maksud over diversify. Jadi diversifikasinya terlalu lebar, itu juga saya nggak suka. Buat saya adalah, pertama, diversifikasi yang terlalu lebar ini menandakan bahwa teman-teman sebenarnya tidak terlalu yakin, tidak terlalu percaya diri dengan saham yang dibeli. Atau bisa juga teman-teman ternyata kemampuan analisanya tidak sebegitu sangat teliti, sangat mendalam, sangat menguasai sehingga teman-teman harus beli saham itu. Saya khawatirnya over diversify itu sebenarnya jalan keluar aja buat orang yang ragu-ragu. Saya beli apa ya? Saya beli banking kah, konstruksi, batu bara kah, oil kah, atau consumer kah, atau apa nih? Wah, saya bingung nih, saya beli semua aja deh. Nah, saya khawatirnya diversify itu bukan strategi untuk hedging, tapi lebih kepada karena kita nggak ngerti apa yang kita beli, akhirnya kita diversifikasi. Padahal masuk ke bursa saham itu syarat utamanya adalah teman-teman harus sangat-sangat menguasai, dianalisa dulu sampai paham, sampai yakin, optimis, teman-teman baru beli sahamnya. So, buat saya bener jangan taruh telur di satu keranjang boleh, tapi jangan taruh juga di 20 keranjang, bahkan 50 keranjang gitu loh. Kalau 20 keranjang, Anda susah memonitor masing-masing keranjang itu. Ya, gitu. Pertama adalah jangan pernah over diversify. Itu buat saya. Kalau buat teman-teman bebas ya. Saya nggak tahu, tapi buat saya tidak pernah over diversify. Itu yang pertama. Oke, lalu yang kedua ya. Yang kedua, kalau dana saya masih di bawah 1 miliar, sampai dengan 1 miliar ya, kebetulan sekarang sudah di atas itu, sampai dengan 1 miliar saya membatasi posisi di portofolio saya maksimal hanya 5 posisi. Ya, maksimal hanya 5 posisi. 5 posisi itu adalah 4 saham dan 1 posisi cash. Jadi yang 4 ini saham, yang 1 posisinya cash. So, jadi saya membatasi uang saya yang maksimal 1 M. Jadi kalau uangnya teman-teman 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta, 200 juta, maksimal posisinya kalau menggunakan acara saya biasa dengan 5 posisi. 5 posisi itu apa? 5 posisi itu, jadi 4-nya saham. 4 saham ini saya bagi lagi. Yang satu saham pertama itu core stock. Core stock ini biasanya saham-saham yang volatilitasnya itu rendah sekali ya. Yang volatilitasnya rendah, dia kalau naiknya nggak kenceng, kalau turun pun turunnya juga ya nggak terlalu dalam koreksinya. Ini penting untuk membuat portofolio kita kondisinya stabil. Tapi tetap apapun saham yang saya pilih, karakternya masing-masing itu tentu sudah melalui screening yang ketat. Artinya saham-saham itu sudah masuk ke kaidah-kaidah investasi yang saya gunakan. Jadi kalau itu masuk merupakan growth investing stock, artinya saham itu walaupun geraknya lambat tapi geraknya menuju ke atas, geraknya naik. Jadi saham yang pertama biasanya adalah core stock atau saham utama. Kemudian yang kedua adalah saham-saham growth investing juga, tapi
dengan market capital yang lebih rendah ya, dengan market capital lebih rendah, karakternya dibandingkan core stock tadi, karakternya yang ini lebih volatile ya, gerakannya lebih cepat, jadi naiknya lebih cepat tapi koreksi juga lebih dalam. Jadi biasanya ada dalam saat saya screening saham itu ada saham-saham yang memang secara market capital dia lebih rendah ya, lebih kecil. Dan ini akan saya taruh pada posisi kedua mendampingi saham yang core stock tadi. Kenapa ini saya taruh di situ? Supaya selain portofolio saya stabil, portofolio saya juga ada pertumbuhannya gitu ya. Jadi dia naik, tapi naiknya akan terbantu oleh saham ini tadi, saham kedua yang gerakannya bisa lebih cepat, pertumbuhannya bisa lebih cepat. Nanti pun ini juga mungkin saat koreksinya juga lebih dalam ya dibandingkan saham yang pertama. Tapi saat dia koreksi, harapan saya, posisi portofolio kita tetap relatif stabil karena ada satu core stock yang posisinya cukup kuat. Oke, sekarang posisi saham ketiga. Posisi saham ketiga saya adalah saham value investing ya. Saham value investing saya posisikan di saham ketiga. Saham value investing itu apa? Kira-kira gampangnya saham value investing itu teman-teman bisa lihat di video di atas ya. Ini ada video rekomendasi. Teman-teman bisa lihat di sini value investing itu seperti apa. Jadi value investing itu barang yang harganya harusnya mahal. Jadi barang yang berharga, analoginya seperti berlian begitu, tapi berlian itu berserakan di pasir atau berlian itu dibuang ke selokan. Jadi dia kira-kira dibuang entah kenapa, seperti barang tidak berharga. Nah, kita mencari berlian itu, kita mencari berlian di semak-semak atau mencari berlian di kubangan lumpur. Nah, kalau dapat itu berlian, kita poles, kita jual menjadi sangat mahal dan keuntungannya sangat besar. Itu kira-kira value investing seperti itu. Jadi ada saham-saham yang harusnya nih saham-saham ini bagus, tapi saham ini anjlok, harganya anjlok, turun drastis, semurah-murahnya, dibuang-buang orang nggak mau beli. Nah, itu kita beli. Tapi ya ini ada kaidah-kaidahnya ya, dan tidak kita bahas saat ini. Tapi kira-kira saham yang ketiga yang saya masukkan adalah saham value investing, saham disebut value stock. Market cap-nya tentu biasanya saham value investing itu market cap-nya tidak mungkin besar ya, karena sahamnya kan karakternya dia turun dalam. Harganya dulu tinggi, sekarang turun drastis, artinya market capital pasti kecil. Ya, ini nanti untuk membantu pertumbuhan juga. Biasanya saham value investing itu resiko paling parah adalah penurunannya dia terbatas, tapi resikonya dia akan sideways. Saham ini tidak bergerak, tidak menjadi masalah karena di dalam portofolio saya, portofolio kita nanti, kita sudah punya growth stock. Jadi pertumbuhan portofolio itu ya slow but sure lah, dia tetap naik pelan-pelan sambil menunggu si value investing ini naik. Saat nanti value investing ini naik, kinerja portofolio kita terdorong lebih maksimal. Oke. Kemudian posisi saham keempat saya adalah saham trading. Saya biasa swing trading. Swing trading saya itu biasanya mingguan. Beli hari ini, jualnya seminggu kemudian, atau beli hari ini, jualnya 2 minggu kemudian, itu swing trading. Itu juga saya lakukan. Kenapa itu saya lakukan? Ada peluang-peluang yang memang bisa kita dapatkan dengan profit lebih maksimal dengan swing trading. Jadi itu tetap saya lakukan ya. Lagi-lagi tidak kita bahas di sini bagaimana swing tradingnya, tapi itu adalah cara saya meramu portofolio. Jadi ada 4 posisi tadi ya. Posisi yang terakhir adalah posisi cash. Ya, posisi terakhir adalah posisi cash. Jadi saya tetap sebut 5 posisi, ada 4 saham, ada 1 cash ya. Tadi sudah saya jelaskan. Oke. Kenapa tetap ada uang cash masa S yang harus tersisa di RDN ya, tersisa di portofolio yang tidak kita belikan saham. Begini teman-teman, ini penting ya, ini penting perhatikan. Saya juga sering mengalami kesalahan seperti itu. Teman-teman yang berkonsultasi ke saya juga mengalami kesalahan yang sama, dan ini sangat mengganggu pertumbuhan portofolio kita. Jadi begini ceritanya. Kita sebenarnya sudah optimis nih ya, skenario awalnya nih, kita sudah optimis dengan saham-saham yang kita masukkan, baik dengan core stocknya, baik dengan growth investing dengan saham yang kedua tadi, saham yang ketiga value investing, kita sudah
optimis juga dengan saham yang keempat, saham swing trading. Semuanya sudah oke nih, sudah oke on track. Kemudian one day, somehow kondisi market tuh entah gimana, keempat saham kita nih diem. Keempat saham kita diem atau cenderungnya koreksi. Ya, keempat saham kita diem, cenderung koreksi. Lalu kita berada di depan monitor memantau online trading kita. Dan saat itu sedang ada beberapa saham-saham tertentu atau sektor-sektor tertentu, biasanya saham-saham lapis bawah yang naiknya kenceng. Naiknya tinggi sekali, naiknya kenceng sekali. Dan teman-teman ceritanya nih pada posisi yang memang full saham dan sudah tidak ada cash. Nah, dengan kondisi seperti ini, teman-teman di depan monitor, di depan OLT, berat sekali untuk nahan nggak ikutan beli. Ya, saya sudah hafal karena banyak sekali yang konsultasi dengan saya, ratusan orang bahkan ribuan orang. Rata-rata mereka nggak tahan karena, nah apalagi sebagian besar teman-teman sekarang ya, mereka gabung ke grup-grup saham, ke forum saham, di sana banyak ya apa istilahnya yiha-yiha ya, pada bersorak-sorai karena ada saham tertentu yang naik tinggi. Mentalnya down dan dia pengen ikutan tapi nggak ada uang nih, nggak ada uang. Akhirnya apa yang dilakukan? Akhirnya dilakukan adalah mereka menjual sahamnya. Mereka menjual sahamnya yang tadi tuh, yang 4 posisi itu. Padahal 4-4-nya ini sudah saham bagus. Tapi kan saham bagus tidak tiap hari naik ya. Saham bagus yang harusnya disimpan tapi dijual. Ya mungkin dijual satu saham untuk trading yang rame-rame ini. Akhirnya dijual lah itu posisi. Jadi posisinya tinggal 3 ya. Karena yang satu dijual untuk trading. Akhirnya dia trading karena kejar harga tinggi, tradingnya kalah. Maksudnya cut loss. Setelah cut loss, bingung dijual. Nah, dia berharap, oke lah, besok pasti naik lagi, gue beli lagi nih. Yang ini, dia lupa didiamkan. Besok harinya, saham yang tadi naik, turun dalam karena volatil sekali, habis naik tinggi, rata-rata turun. Saham yang kemarin dijual, yang harusnya disimpan, hari ini naik tinggi. Dan itu kesalahan fatal yang sudah keep saham cukup lama, harusnya tinggal panen. Gara-gara mentalnya down, lihat online trading, banyak saham naik, dia nggak punya uang cash, dia jual lah saham yang bagus. Nah, di sini fungsinya uang cash. Tapi kalau teman-teman punya uang cash, uang itu bisa teman-teman gunakan untuk mengendalikan emosi yang seperti ini nih, ya. Untuk mengendalikan greedy teman-teman. Karena tadi di awal seperti saya sampaikan, analisa fundamental, analisa teknikal itu pengaruhnya ya nggak sampai 50% lah. 30 paling maksimal 40%. Yang menentukan tuh ya greedy tadi. Ada greedy, ada fears, ada ketakutan. Nah, dengan adanya 2 itu kalau lebih dominan dibanding keyakinan kita dalam menganalisa saham, ya kita kalah. Seperti tadi itu ceritanya. Padahal dia sudah optimis, pilih saham sudah terbaik, gara-gara hanya greedy sedikit aja, sahamnya dijual. Nah, gimana cara menghandle greedy itu? Ya, gampangnya begitu. Siapkan saja uangnya. Ya, siapkan saja uang cash. Sewaktu-waktu uang cash itu bisa digunakan. Sehingga aman lah, posisi kita aman, portofolio saham kita juga masih aman, nggak dijual, nanti bisa dijual pada saat naik tinggi. Oke, jadi sudah nomor berapa ini ya? Sudah 1, 2, 3 ya. 1, nggak boleh over diversify. Yang kedua adalah ada 5 posisi. Yang ketiga, itu tadi ya, jenis-jenis posisinya, saham-sahamnya apa aja. Sekarang, selanjutnya yang keempat adalah porsinya ya, porsi masing-masing dari posisi itu berapa. Oke, saya biasanya untuk core stock saham yang posisi pertama itu nilainya 30% dari portofolio. Kemudian core stock yang kedua yang market cap-nya agak di bawahnya tuh 20%. Lalu untuk value investing 25% ya. Jadi berapa nih? 25 tambah 20, 45 ya, tambah 30. Berarti 75. So sisanya masih 25. 25 ini saya gunakan untuk swing trading dan untuk posisi cash. Biasanya swing trading itu 15%, sisanya 10% saya sediakan untuk cash. So jadi sudah komplit ya. Dari kelima posisi itu jenis-jenis sahamnya dan ini porsi-porsi. Kita masuk ke aturan kelima. Jadi aturan kelima adalah saat saya meramu portofolio, saya tidak membeli saham pada sektor yang sama lebih dari 1 saham dalam portofolio saya.
Jadi gitu kira-kira. Kalau banking, ya saya tidak membeli BNI dan BRI, dua-duanya ada gitu. Saya nggak beli BNI dan BTN, sama nggak. Saya akan pilih salah satu. Sama, misal saya pengen ada batu bara. Saya nggak beli tuh, nggak beli Adaro, nggak beli PTBA, ITMG, misal tiga-tiganya ada, itu nggak. Kenapa? Jadi ada kesalahan teman-teman, dia bilang, Pak kan kita mau diversifikasi ya. Atau begini, ada seseorang nih, pemula ya, temen yang konsultasi, kamu apa pilihan investasi kamu? Oke Pak, saya suka diversifikasi karena saya nggak suka itulah naruh telur satu keranjang. Oke, bagus dong diversifikasi. Iya, coba saya lihat apa saham-saham kamu. Oke Pak, saya punya 5 saham. Memang saya beli banyak saham ya untuk diversifikasi. Saya mau lihat dong apa sahamnya. Ini Pak, sahamnya Adaro, kemudian PTBA, kemudian ITMG, kemudian Indi, kemudian Doit. Nah, itu saya ketawa juga. Kamu ini namanya bukan diversifikasi. Ini sama aja kamu beli satu saham aja karena sektornya sama. Kenapa nggak diversifikasi? Fungsi diversifikasi itu buat natural hedging. Natural hedging itu ya pokoknya secara alami portofolio kamu itu akan saling menjaga. Jadi performance-nya akan bagus karena akan saling menjaga. Yang satu naik, yang satu turun, nanti yang satu akan ada yang naik. Yang satunya naik, nanti mungkin akan ada pemberat yang satu turun. Mudah-mudahan semuanya naik. Itu namanya natural hedging. Kalau kamu beli saham pada sektor yang sama, apalagi semua portofolio kamu diisi dengan saham-saham satu sektor, tidak akan ada hedging. Karena biasanya satu sektor ini kalau turun dia turun semua, kalau naik naik semua. Tapi kan kita tidak tahu apakah saham itu akan naik, padahal tidak ada juga saham yang satu sektor akan naik terus, nggak akan mungkin. Biasanya saham itu ya naik turun. Masalahnya nanti kalau turun semua, kamu pasti fears, mental kamu pasti down ya. Saat kamu lihat saham, saya lihat portofolio kamu, saham-saham coal misal cerita yang tadi, saham coal turun semua, portofolio kamu, sahamnya turun semua, kamu akan ketakutan, mental kamu akan down. Apa yang terjadi? Kamu pasti akan jual saham-saham ini. Padahal saham-saham itu, di antara itu ada saham yang bagus. So, buat saya adalah jangan beli saham di sektor yang sama dalam satu portofolio. Kalau tertarik dengan sektornya, pilih yang paling bagus, tentu dianalisa dulu. Oke, sudah 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang yang poin terakhir. Poin terakhir apa? Poin terakhir adalah saya tidak membeli saham dalam satu grup ya, dalam satu grup korporasi, dalam satu grup konglomerasi, lebih dari satu saham di portofolio saya. Jadi ini mirip sebenarnya dengan poin kelima. Kalau poin kelima tadi kan nggak membeli sektor yang sama ya. Kalau nomor 6 ini tidak membeli dalam grup yang sama. Dalam grup yang sama tuh misal begini. Ini cerita lama ya. Cerita lama, ada temen saya tanya, kamu beli apa Mas? Oke Pak S, saya diversifikasi juga nih ceritanya. Saya beli beberapa sektor terpisah. Saya punya oil, saya punya CPO, saya punya properti. Jadi saya punya gas juga. Ya ini lengkap lah. Buat saya sudah lumayan lengkap. Ada telkonya juga. Oke, saya lihat dong saham yang kamu beli apa. Ini Pak S yang saya beli, coalnya saya beli bumi. Kemudian oil and gasnya saya beli energi. Propertinya saya beli LT gitu ya. Kemudian CPO-nya saya beli WNSP. Saya bilang, ini kamu salah. Ini kan ini namanya bukan diversifikasi juga. Kenapa? Karena kamu beli dalam satu grup yang sama, apalagi grupnya grup gawat ini ya gitu. Jadi kira-kira jangan membeli saham dalam satu grup itu, walaupun sektornya beda, ini akan menjadi tidak saling hedging. Kenapa ya? Jadi penjelasannya sama dengan poin nomor 5 tadi, bahwa saham satu grup itu biasanya ibaratnya dia sama seperti saham yang beda grup tapi satu sektor gitu ya. Let's say, tapi kalau memang ada satu grup yang sektornya mungkin masih mirip-mirip ya, seperti grupnya MNC, BMTR, BHIT itu kan sama. Tapi di grupnya MNC ini kan ada saham bank misal, atau ada saham perusahaan investasi, atau saham sektor lain di luar sektor media. Kadang-kadang walaupun sektornya beda, kalau satu naik, satunya juga ikut naik karena dia dalam satu grup gitu. Sama seperti misal saham-sahamnya grupnya Lipo. Grupnya Lipo itu ada properti, ada saham teknologi, lalu ada saham sektor lain yang walaupun sektornya beda, nanti dia naik turunnya juga sama. Dan ini tidak bisa Anda campur. Kalau Anda beli di grup itu, Anda tertarik dengan grup itu, beli aja salah satu. Yang paling bagus, simpan. Tidak perlu beli saham di grup
itu dimasukkan lagi nggak perlu. Jadi kira-kira begitu, sudah poin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah portfolio management yang saya terapkan. Ya, ini portfolio management yang saya terapkan. Teman-teman silahkan mau meniru atau mempelajari atau diambil mana-mana yang bagus, mana-mana yang cocok dengan teman-teman, silahkan diambil, dimodifikasi untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, lebih maksimal. Oke, pesan saya terakhir saya ulangi bahwa portfolio management ini memegang peran penting untuk mengendalikan fear and greed teman-teman, untuk mengendalikan mental teman-teman, mengendalikan psikologi teman-teman menghadapi market. Dan pengendalian hal-hal itu sebenarnya lebih penting dari analisa fundamental, analisa teknikal. Karena analisa fundamental, analisa teknikal itu teman-teman bisa dapatkan. Teman-teman di grup saham mana, teman-teman bisa lihat di situ ada chart segala macam, orang sharing. Analisa fundamental juga banyak sekali, toolsnya juga banyak, teman-teman bisa dapatkan dimanapun. Tapi kalau mental itu tadi, fears, greed itu hanya ada di diri teman-teman. Teman-teman lihat orang lain itu tidak bisa di-copy. Nah, cara yang paling bagus untuk mengendalikan, memperbaiki itu ya dengan portfolio management yang baik. Oke, teman-teman, mudah-mudahan portfolio teman-teman bagus semua. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.